Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Yulia dalam mata kuliah Sistem Logistik yang mana dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Purnomo MT dalam materi Vehicle Routing Problem yang mana kali ini kita akan membahas study case di mana ada PT MM yang berlokasi di Kota Medan yang merupakan distributor air galon merek Penak. Saat ini hanya memiliki satu buah truk kendaraan dengan kapasitas angkut yaitu sebanyak 150 galon dengan waktu kerja hanya 7 jam sehari. Dan truk itu memiliki kecepatan rata-rata adalah 30 mil per jam. Di bawah ini adalah menunjukkan titik koordinat setiap retail yang harus dilayani setiap harinya yang menggunakan skala miles. Terus dalam kolom berikutnya adalah 19 node yang sudah termasuk adalah node depot, termasuk permintaan juga, yang mana kita akan menyelesaikan case ini dengan software logware, yang mana kita juga harus menyiapkan koordinat X dan koordinat Y-nya. Baik, kita masuk ke software logware, yang mana setelah muncul logware, kita masuk ke router. Selanjutnya kita masuk ke file start untuk membuka file tersebut. Baik, selanjutnya kita harus mengisi 3 formulir yang ada di logware ini adalah parameter yang pertama, yang kedua stops, yang ketiga vehicle. Dalam kolom ini juga terdapat description depotnya, itulah kotanya Kota Medan. Horizontal koordinatnya, koordinat X-nya ada 13, vertikal koordinatnya Y-nya adalah 14. Terus untuk kecepatan kendaraannya ada 30 per jam. Dan waktu kerjanya hanya 7 jam sehari. Jadi apabila kita melebihi waktu ini yang sudah ditentukan 7 jam per hari dianggap melakukan overtime. Baik, selanjutnya kita masuk ke formulir stop. Yang mana setelah kita masukkan semua nodenya, permintaannya juga sudah kita masukkan sebanyak 300 permintaan air galon dalam seharinya. Masing-masing ordinat juga sudah kita tentukan, ordinat X dan Y-nya. Jadi kita masukkan semuanya termasuk formulirnya, vehicle-nya. Jadi sudah terlihat adalah yang kita miliki adalah satu buah truk dengan rute adalah 2 kali sehari dengan kapasitas angkut seharinya hanya satu kali berangkat hanya sebanyak 150 galon per harinya. Jadi dengan 2 rute, 2 kali pengangkutan, jadi total sebanyak 300 permintaan bisa kita penuhi sehari. Jadi kesimpulannya adalah untuk keputusan terbaik rute menurut VRP yang terbaik, saya menemukan ada 2 rute yang terbaik menurut saya. Jadi rute pertama adalah dari depot, kita menuju titik koordinat I, L, O, R, M, P, Q, K, J, balik kembali ke depot. Rute kedua adalah dari depot kita berangkat menuju titik koordinat N, E, H, B, C, D, A, F, J, balik lagi ke depot. Yang kedua adalah jumlah jarak miles untuk setiap rute serta jarak total dari semua rute. Jadi jarak milesnya yang sudah kita ukur ada 2 di sini. Yang pertama adalah 83 miles, yang kedua adalah 79. Jadi total miles jarak tempuh yang kita gunakan dalam miles adalah 161. Terus yang ketiga adalah biaya transportasi untuk setiap rute dengan total biaya semua rute. Yang pertama adalah biaya transportasinya adalah 901,36 dalam US dollar. Yang kedua adalah 856,96 dalam US dollar. Jadi total biaya yang dibutuhkan sebanyak 1.758,32 dalam US dollarnya. Yang kelima adalah jika perusahaan menginginkan menyelesaikan distribusi tersebut ke semua retail dalam satu hari, berapa banyak truk yang harus kita sediakan? Menurut saya, kalau kita lihat di sini ada yang keempat adalah harinya ya. Hari yang dibutuhkan itu tidak lebih dari 1 hari. Jadi menurut saya cukup dilakukan 1 hari karena hanya dibutuhkan
5,4 jam saja, tidak lebih dari 7 jam seharinya. Jadi tidak ada waktu lembur yang harus diberikan kepada perusahaan tersebut untuk mengangkut permintaan dari titik-titik ordinat yang sudah ditentukan per harinya. Jadi bila perusahaan ingin menyelesaikannya, kita bisa lihat di sini. Rute pertama kita bisa selesaikan mengangkut 150 galon air sekali berangkat. Yang berikutnya juga sama dengan jumlah yang sama, 150 galon air sekali berangkat. Jadi total overall yang kita bisa lakukan adalah 300 galon seharinya tanpa harus menambah hari bekerja dan tanpa harus lagi menambah kendaraan untuk mengangkut 300 permintaan air galon pada perusahaan tersebut. Jadi dapat saya simpulkan tidak perlu dibutuhkan lagi kendaraan tambahan untuk mengangkut permintaan dari titik-titik ordinat yang sudah ditentukan ini. Jadi demikian yang dapat saya berikan masukannya. Mohon arahan dan masukan lagi untuk Bapak Agus kepada saya. Terima kasih. Selamat malam.